يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله wa rasulahu wa qad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah nikmat Allah berhenti. Olehnya itu kita bersyukur dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita. Karena syukur bukan hanya berterima kasih, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi kita isi hari kita dengan amal-amal soleh. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang. Semoga dengan selawat itu kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah 78 tahun Indonesia merdeka. Namun kita harus melihat bahwa kalau negara ini mau menjadi negara yang maju atau mau menjadi negara yang hebat, ada satu pintu yang harus dilewati, Pak. Ini mutlak. Artinya masyarakat kita, pemerintah, penegak hukum, semua harus melewati pintu ini. Sebagaimana yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadis Muslim, bahwasanya keberhasilan masyarakat orang harus melewati pintu ini. Apa itu? Nabi bersabda, alaikum bisidq, hendaklah kalian menjadi orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Fa innal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Jadi kalau mau jadi harus menjadi orang yang jujur, Pak. Jujur mendatangkan kebaikan, baik akan mendatangkan kepada surga. Selanjutnya, wa iyyakum kadzibah, jauhilah dusta, bohong, curang, karena dusta akan mendatangkan yahdi ilal fujur, akan mendatangkan kepada keburukan, dan yahdi ilal nar, keburukan akan mendatangkan kepada neraka. Jadi jangan pernah dusta, jangan pernah bohong, karena bohong, dusta, curang membawa kita kepada yang namanya keburukan, dan keburukan ujung-ujungnya menjadikan kita penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, mari kita lihat fakta. Kita ini, Pak, hadirin sekalian, masih tinggi dalam kasus korupsi. Tempo merilis kita itu masih peringkat 96 dengan skor yang rendah. Di atas kita ada Malaysia, Singapura yang lebih baik daripada kita. Nah, jadi kalau berbicara soal korupsi, artinya kejujuran kita masih kurang. Kita menjadi negara, salah satu negara yang masih besar korupsinya, artinya kita menjadi negara yang kurang jujur. Masyarakat kita kurang jujur, masih banyak yang berbohong, berdusta. Nah, makanya ini penting sekali, Pak. Keberhasilan negara itu harus masyarakatnya, orang-orangnya harus mutlak memiliki yang namanya kejujuran ini, Pak. Karena biar bagaimana konsep yang ingin dibangun, tapi kalau masyarakat tidak jujur, pemerintah tidak jujur, penegak hukum tidak jujur, susah, Pak. Kalau kita mau menjadi negara yang maju, susah. Jadi ini mutlak. Dan kejujuran ini, Pak, semua kita itu suka sama orang jujur. Istri suka kalau suaminya jujur, suami suka kalau istrinya jujur. Jujur dong, Mak, menggunakan uang belanja. Istri juga bertanya, jujur dong, Pak, bekerja di kantor, jangan berjuang. Suka semua jujur. Bahkan penjahat sekalipun suka sama orang jujur. Ditanya anak buahnya, lu jujur ya? Anak buahnya bilang, kita kan penjahat, bang, kita apa-apa, yang penting jujur. Jadi siapapun kita ini suka orang jujur, Pak. Tidak ada orang suka pendusta, Pak.
Dan bahayanya kalau pendusta pengkhianat memegang suatu jabatan, maka jabatan itu tidak digunakan untuk maslahat, tapi jabatan itu akan digunakan bagaimana memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya. Dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak jujur. Na'udzubillah. Jadi ini jujur ini mutlak diperlukan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya negeri ini menjadi negeri yang jujur? Yang pertama, kita harus menjadi keteladanan dan kejujuran. Kita harus punya sikap keteladanan kejujuran. Artinya suami harus memberikan contoh jujur kepada istrinya, memberikan contoh jujur kepada anaknya. Jadi tanya kepada anak, nah saya memang tidak bisa mewarisi harta, tapi saya warisi kamu dengan akhlak yang mulia, dengan kejujuran. Masya Allah, warisi dengan kejujuran, berikan contoh kejujuran. Kemudian yang kedua, jangan kagum dengan orang yang hidup mewah, jangan kagum dengan orang yang hidupnya hedon, tidak perlu Pak. Jadi kita tidak usah mengagumi orang yang hidupnya bergelimangan harta, tidak perlu Pak. Tapi kita kagum sama orang yang memiliki sikap jujur, kita kagum dengan orang yang memiliki akhlak, itu Pak kita kagum. Dan sebagai orang yang kaya, orang tokoh masyarakat, selebgram, tidak usah sebagai memamerkan kekayaannya, tidak usah hidup hedon. Tidak ada gunanya Pak. Apa gunanya kita hebat, kaya, berpangkat, tapi dusta, tapi tidak jujur, apa gunanya? Kemudian yang ketiga, kita bangun di klub pembinaan kejujuran. Di sekolah, di madrasah Pak, tanamkan kejujuran. Tidak peduli siswa itu nilainya rendah, tidak peduli siswa itu nilainya anjlok, yang penting dia jujur mengerjakan soal. Jujur Pak. Mau tidak naik kelas satu kelas pun tidak masalah, yang penting jujur. Jujur Pak. Jangan anak-anak di sekolah itu dilatih untuk bohong, dilatih untuk nyontek, jangan merusak. Dan yang keempat, harus sistemnya Pak harus jujur. Penegak hukum kalau mau memberantas untuk membersihkan hidup, maka kalian juga harus menjadi orang yang jujur. Para jaksa, polisi, dan tentara harus jujur. Dan yang kelima adalah kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, artinya ketuhanan yang Maha Esa itu tidak cukup hanya sekedar dilontarkan, diucapkan, tapi kita harus yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah mengetahui kita dimanapun kita berada. Jadi ini Pak yang harus dikuatkan. Kalau orang sudah yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, maka sulit kita untuk korupsi, sulit untuk kita berdusta, mustahil Pak. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, ini masalah kejujuran penting sekali. Jadi bagaimana kita beribadah ini bukan hanya dalam ritual saja, tapi kita beribadah betul-betul mendarah daging dalam diri kita. Artinya kita beribadah betul-betul membentuk karakter kita, membangun isi, bukan hanya sekedar penampilan Pak. Coba lihat pahlawan-pahlawan seperti Jenderal Sudirman, hidupnya sederhana Pak, tapi namanya masih dikenang sampai sekarang karena mengapa? Beliau punya sikap yang mulia, sikap jujur yang hebat. Jenderal Hukum Almarhum, beliau itu ditawarin jadi orang kaya, rumah mewah, tapi beliau menolak. Beliau memilih lebih baik hidup sederhana, tapi diingkari dengan kejujuran. Alhasil apa sekarang? Jenderal Hukum meskipun jasadnya sudah dimakan cacing, tapi namanya masih tetap abadi akibat daripada kejujurannya. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa taqabbalallahu minna wa innahu was-sami'ul 'alim.